sabar ya. Amin. Kalau Anda pelajari Bible secara mendetail, saya rasa Anda akan malu mengaku Kristen. Anda akan malu mengaku pengikut Kristus. Kenapa? Karena Anda keciduk menyembah Kristus. Hanya ada satu sosok yang minta disembah di dalam pengajaran kitab saudara. Selain daripada Tuhannya Yahudi yang minta disembah oleh Yahudi, iblis pun minta disembah di dalam Bible. Yesus pernah nggak minta disembah? Tidak pernah Yesus minta disembah. Tapi iblis di dalam Lukas 4 nomor 7 minta disembah. Hari ini Kristen menyembah sosok Kristus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Ada nggak Yesus sebagai Kristus asli minta disembah? Tidak. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristus palsu akan minta disembah? Ada. Ada nggak Yesus mengatakan Kristus palsu akan mendapatkan pengikut yang banyak? Ada. Kristen hari ini dikatakan oleh saudara kita barusan, Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan Kristus palsu akan banyak pengikutnya. Nah, Kristus mana yang Anda ikuti? Yesus mengatakan, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Sedangkan Yesus tidak pernah menyembah Kristus. Yesus menyembah kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Anda menyembah kepada Kristus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Di mana iblis mengajarkan menyembah dirinya? Lukas 4 nomor 7. Silakan. Oke, tadi Bang Juma menjelaskan tentang Yesus menurut Al-Quran dan menurut pikiran abang tuh. Tapi sebentar saya akan menjelaskan Yesus menurut Kristen ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang perbedaan kata Tuhan dengan Sang Ilahi. Tuhan itu sama dengan Tuan. Kalau dalam bahasa Yunani Kurios, dalam bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Jawa Gusti. Berbeda dengan Sang Ilahi, itu kalau dalam bahasa Inggris God. Itu berbeda Bang. Jadi kacau kalau nggak mengerti Tuhan itu sama dengan Tuhan. Jadi kacau, penonton gagal paham semua. Saya tahu penonton banyak yang nggak mengerti. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Sekarang saya mau menjelaskan siapa Yesus. Yesus adalah firman Sang Ilahi. Itu berbeda. Tuhan dengan Sang Ilahi itu berbeda. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi, yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Berarti Yesus utusan. Karena dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam Sang Ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Dan ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan Sang Ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Sang Ilahi dan Sang Ilahi di dalam aku. Terus kalau ada orang yang bilang, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena Tuhan itu sama dengan Tuhan. Pertanyaan yang tepat adalah, di mana Yesus berkata, akulah Sang Ilahi, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang tepat. Dan saya akan jawab itu. Di dalam Ulangan 32 ayat 39, Sang Ilahi berfirman, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada ilah kecuali aku. Di dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita kembali ke kitab Ulangan 32 ayat 39, di mana Sang Ilahi berfirman, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, Yesus berkata, sebab sama seperti Sang Ilahi membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga aku menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kita kembali ke Ulangan 32 ayat 39, di mana Sang Ilahi berfirman, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata,
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sini Yesus berkata, kalau aku memberikan hidup yang kekal. Kalau kita ingin memberi makanan, berarti kita mempunyai makanan. Kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, berarti Yesus mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang kekal selain Sang Ilahi? Terus di mana Yesus minta disembah? Di dalam Yohanes 14 ayat 13, Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Silakan. Oke, baik. Saya ambil dari ujung ya, teman-teman. Yohanes 14 nomor 13. Ini kalau dibaca sepenggal, memang seakan-akan Yesus itu adalah yang menerima doa, yang mengabulkan. Padahal itu sama sekali enggak. Itu uraian Yesus sebagai nabi, sebagai rasul. Sebagaimana umat Islam ketika berdoa, mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai pengakuan kepada Nabi Muhammad bahwa kita adalah pengikutnya, dan pengakuan kepada Allah bahwa kita beriman kepada nabinya. Ada kesalahan fatal yang berulang secara terstruktur, masif dan terencana, bahkan disengaja oleh orang Kristen. Apa itu? Mereka tidak mau pusing kalau Yesus berbicara kepada kaumnya Yahudi. Kristen itu merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Jadi kalau Pak Prabowo sedang berbicara kepada ajudannya, orang Kristen seakan merasa bahwa Pak Prabowo itu sedang ngomong sama mereka. Kenapa? Itu tadi, mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya jati diri. Berbicara mengenai Yesus, Yesus tidak mengenal mereka. Berbicara mengenai Yahudi pun tidak mengenal mereka dalam perspektif keagamaan. Berbicara mengenai Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Yesus juga mereka tidak punya daya. Maka satu-satunya cara adalah pura-pura gila. Bung, saya katakan kepada saudara, Yohanes 14 itu Yesus sedang berbicara dengan Filipus. Yesus berbicara kepada Thomas, kepada murid-muridnya, bukan kepada ente. Mereka orang-orang Yahudi. Nama yang saya sebutkan nama tadi, apa kata Yesusnya? Yohanes 18 nomor 7 Anda baca. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada Thomas, telah aku sampaikan kepada Filipus, telah aku sampaikan kepada Andreas, telah aku sampaikan kepada Kepas, dan mereka telah menerimanya. Apa endingnya setelah mereka menerima? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jangan gila permanen dong. Orang-orang ini telah menerima perkataan demi perkataan dari A sampai Z yang menjadi cakupan pengajaran Yesus sebagai penginjil ke tengah-tengah mereka. Apa endingnya? Menurut Yesus, Alhamdulillah, puji Tuhan, murid-muridku telah menerima ajaranku dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Kenapa jadi Tuhan bagi ente? Kenapa? Karena ente bukan pengikutnya, ente penumpang gelap. Jadi sadari itu. Kemudian data-data berikutnya yang Anda sampaikan Yohanes 5. Apa kitab saudara bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda masih melanjutkan ajaran Romawi kuno menyembah kepada Hercules. Maka satu-satunya jalan Anda menggantikan Hercules dengan Yesus. Dengan cara apa Anda melegalkan itu? Anda mencomot kata-kata penyampaian Yesus kepada muridnya yang disadur oleh pengarang kitab Anda. Lalu kitabnya Anda jadikan sebagai kitab seakan-akan Yesus berbicara kepada ente. Maaf, sorry lah kawan. Yesusnya memberikan tiket, karcis, ijazah kepada pengikutnya. Ente mau lulus, ente mau menjadi pengikutku, ente mau jadi mendapatkan hidup kekal, ente kudu wajib punya ijazah. Ente harus SD dulu,
SMP, SMA, baru sarjana. Kristen SD kagak, mimpi sarjana. Yesus mengatakan di dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, "Guru, ya paman, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" "Sembahlah aku." "Mana ada, Tuhankanlah aku." "Mana ada, pergilah gereja dibaptis di sana." "Mana ada." Makanya kalau Yesus berbicara itu kudu Anda jangan merasa Yesus berbicara kepada ente. Yesus berbicara kepada si Pulan, ya kepulan aja, jangan ente yang merasa. Yesus ditanya, "Guru, perbuatan apa yang baik yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" "Kamu harus melakukan segala perintah Allah." Orang Kristen sudah melakukan perintah Allah? Udah? Sunat? Udah? Jangan makan babi? Udah? Sabat pelihara? Udah enggak? Enggak. Jangan mimpi dapat ijazah SMA kecuali palsu kalau ente enggak lulus di sini dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, lakukan dulu segala perintah Elohim. Ayo, no. Coba buka celana sekarang, Bang. Masih ada kulup. Potong dulu. Potong. Jangan ente mimpi dapat ijazah. Wah, saya ini lulusan, nenek lu kiper, lo SD aja enggak masuk. Jadi Yesus ketika ditanya, "Apa perbuatan yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" "Potong nonotmu. Ketika mau masuk di rumah ibadah, mandi tahir, basuh tanganmu, basuh wajahmu, basuh kakimu. Habis itu sujud, habis itu puasa, habis itu zakat." Yesus ngajarin, jangan makan babi, ibadah sabat, nyembah hanya kepada Elohim yang tak terlihat, bukan makhluk, bukan utusan yang ente sembah. Apa kata orang itu? "Guru, ya paman, aku sudah melakukan itu." Nah, kalau kamu sudah mentaati segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitabmu, berarti kitab Yahudi dong, bukan kitabnya Kristen dong. Apa kata Yesus? "Jual hartamu, berikan kepada si miskin." Kristen bisa lulus SMP, SD tadi lakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua SMP, apa itu? Harus menjual seluruh harta lalu berikan kepada si miskin. Anda sudah lulus di situ belum? Belum. Orang datang pinjam uang untuk beli korek aja Anda nggak mau. Gimana mau lulus? SMP, SD nggak lulus, SMP nggak lulus lagi. Orang Kristen kaya-kaya semua, bro. SMA, mana SMA? Menjadi pengikut Yesus. Setelah ente melakukan segala perintah Tuhan, setelah ente menjual harta ente, baru bisa menjadi pengikutku. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus tak makan babi, Yesus sabat, Yesus menyembah kepada Allah. Yang Anda ikutin apa? Nggak ada. Jadi ketika Anda membawa ijazah sarjana, kami tolak. Kami waras, bro. SD aja nggak lolos, ikuti Torah. SMP nggak lolos, jual harta, infak, sedekah, bersedekah, bayar zakat. Kemudian yang ketiga, ikuti Yesus. Sunat Anda tidak. Gimana kami percaya ijazah ente? Itu, Bung. Jadi kalau mau memperoleh hidup yang kekal, ya kudu jangan merasa apa gitu loh. Yesus untuk Bani Israel syaratnya ditemukan. Nah, mungkin Anda akan mengelak. Oh enggak, bukan begitu. Oke, saya kasih yang kedua. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Kata Yesusnya begini, Bung. Nanti Anda bisa tanggapin. Kalau kepanjangan tolong. Dia mengatakan begini. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan, aku katakan. Dan, nah coba. Dan firman-Nya adalah hidup yang kekal. Jadi Kristen nggak bisa masuk di situ. Kristen tidak bisa dapat hidup kekal. Kenapa? Karena firman Tuhan yang hidup kekal itu dianggap sampah oleh Kristen. Filipi 2, Filipi 3, nomor 8. Sedangkan yang dianggap sampah oleh Paulus dalam menjalankan misi mengajarkan agama Kristen, itu justru hidup kekal menurut Yesus. Jadi hidup kekal adalah firman Tuhan, yaitu kitab Torah. Itu hidup kekal. Siapa yang tidak menjalankan Torah,
maka dia meninggalkan hidup kekal menuju kebinasaan. Kami tidak menjalankan Torah karena kami umat Islam, bukan umat Yahudi. Kalian harus melakukan Torah karena kalian nyamar-nyamar jadi Yahudi. Ya, saya kira demikian. Silakan. Silakan. Cak bro. Oh, bantu komentar, silakan. Ya, habis ini aku komentar. Oh ya bang, ya, saya langsung jawab aja ya. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Saya akan menjawab itu dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang direktur yang mempunyai sebuah perusahaan. Orang yang berkuasa di perusahaan itu adalah sang direktur. Terus pada suatu saat sang direktur mengutus anaknya dan memberikan segala kuasa kepada sang anak untuk memimpin di perusahaan itu. Dan itu berarti sekarang sang anak yang menetapkan segala hukum dan peraturan di perusahaan itu. Dan itu berarti sekarang sang anak yang menentukan siapa saja yang bisa bekerja di perusahaan itu. Dan itu berarti tidak ada seorang pun yang datang bekerja di perusahaan itu kalau tidak melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberikan segala kuasa oleh sang bapak direktur untuk memimpin di perusahaan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin melamar di pekerjaan itu, kita akan datang kepada sang anak atau kita akan datang kepada sang direktur? Kalau kita datang kepada sang direktur akan bilang, itu anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarin dia. Sang direktur akan ngomong begitu. Sang direktur akan bilang, barang siapa yang menentang anak saya berarti menentang saya. Yang barang siapa menghormati anak saya berarti menghormati saya. Dia yang akan menentukan apakah kamu bisa bekerja di perusahaan itu atau tidak. Jadi kami datang kepada sang anak karena Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi oleh sang ilahi untuk menjadi hakim yang untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu perumpamaannya. Jadi kalau saya tanya siapa yang berkuasa di perusahaan itu selain sang direktur, dialah anak sang direktur yang diberi wewenang. Lalu siapa yang berkuasa di surga dan di bumi selain sang ilahi? Dialah Yesus, anak sang ilahi yang diberi wewenang. Silakan. Bang Suma, aku nyambung ya. Nggak apa-apa Bang Suma ya. Oh, lawannya dua ini Bang Suma. Saya tanggapi ini boleh? Habis itu bro admin boleh? Oke, makasih bang ya. Nanti saya lupa. Mumpung ada perumpamaan yang menggelikan. Seorang direktur pensiun, gugur, dia bukan Tuhan lagi, bukan direktur lagi. Ini kalau dijadikan sebagai konsep ketuhanan, kacau ini. Ada Tuhan pensiun memberikan posisi ketuhanan kepada makhluk ciptaannya yang dilahirkan oleh seorang manusia. Kacau. Iya, kalau direktur beneran memberikan kuasa kepada ajudan atau asistennya, masuk akal. Ini Tuhan kok dipensiunkan. Itu satu, analogi Anda nggak cocok. Karena Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan manusia, maka Tuhan tidak bisa dianalogikan, diumpamakan seperti makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Jadi kamu jangan menganalogikan Tuhan dengan apa yang kamu suka. Saya tanggapi secara mendetail. Direktur memberikan kuasa kepada si anak. Lalu Anda mau ke direktur nggak boleh. Berarti udah pensiun direktur, nggak ada daya lagi. Masih layak dianggap direktur nggak? Ini nggak bisa dijadikan analogi. Kalau Anda memaksakan analogi ini, Yesus ketika datang, apa kata Yesus? Sembah kepada siapa? Kepada direktur atau kepada dirinya? Lebih besar siapa? Bapak atau dirinya? Direktur atau dirinya? Hidup kekal itu mengenal direktur satu-satunya direktur atau juga mengenal dirinya sebagai direktur? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya direktur dan mengenal aku yang hanya sebagai utusanmu yang duduk di bangku cadangan.
Mau sampai kapan? Mengandalkan ijazah palsu, ngutip-ngutip ajaran Yesus, tapi nggak nyambung. Yesusnya memberikan hadiah nih kepada kita umat yang belakangan melalui Bible. Apa kata Yesus? Ini hadiah buat Kristen dan juga buat saya, Bang Sumam pribadi. Dalam Yohanes 5 nomor 36 ini orang Islam ini udah hafal dari anak TK sampai yang dato-dato itu udah hafal karena seringnya mendengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang tokoh mentari, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, segala ucapan yang aku ucapkan, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa apa? Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hanya orang gepeng kepalanya yang suka makanan-makanan haram, yang suka kemudian tidak ibadah kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan cadangan, yang mempensiunkan Tuhan senior. Itu hanya orang gepeng. Atau ada kekuatan yang ada di dalam tubuh Anda yang memang menginginkan dirinya dilantik menjadi Tuhan. Ini yang bahaya. Siapa Kristus yang Anda sembah ini? Kok bisa akal Anda mati karena dia? Kalau Anda mengatasnamakan Yesus, Yesus sang anak, sembahlah Allah, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kok Anda nggak pakai itu? Kok justru Anda menggantikan Yesus yang berdoa kepada Bapa di surga dengan Kristus ini? Ada apa? Jangan-jangan memang si Kristus palsu mau dituhankan. Karena kalau yang Yesus asli, Kristus asli, mau dia dijadikan sebagai utusan doang. Hidup kekal itu yang kita kejar. Islam mengejar hidup kekal, Kristen mengejar hidup kekal. Kunci hidup kekal Yesus sudah beri. Apa itu? Jadikan dia sebagai rasul, kenali dia sebagai utusan untuk hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Kesaksianku, semua mujizat yang kulakukan agar semua orang tahu bahwa aku adalah utusan. Hidup kekal itu adalah firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 50. Tapi kenapa dan mengapa? Hidup kekal sudah di depan mata, Yesus uraikan, tapi kenapa tetap saja menyembah Kristus? Ada apa dengan Kristus? Kenapa harus disembah sih? Bukankah Kristus mengajarkan hidup kekal itu cukup mengimaninya sebagai rasul? Kenapa harus disembah si Kristus ini? Siapa sih Kristen? Jadi penasaran gue. Jangan-jangan setan yang ngaku-ngaku Kristus. Ingat, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang nyamar, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus loh. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis penyesat, planos dalam bahasa Yunani, yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Kristus asli sembahlah Elohim. Kristus asli berdoalah kepada Elohim. Hanya dia satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi ada Kristus ternyata yang mau dituhankan. Kristen hari ini menuhankan sosok Kristus. Hati-hati toko mentari. Ajal Anda semakin dekat. Kalau Anda tetap aja memperbodoh diri menyembah Kristus, Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Kristus setan yang mau disembah. Mana dalilnya? Lukas 4 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Kristus setan itu yang mau disembah. Lukas 21:8, Kristus setan itu mau disembah. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Kristus setan itu yang mau disembah. Hari ini Anda menyembah Kristus. Kristus anak Maria manusia tidak mau disembah. Kristus setan mau disembah. Anda penyembah Kristus. Kristus yang mana? Yesus tidak mau disembah. Hanya Kristus setan yang mau disembah. Silakan. Tapi ke Bro Admin dulu. Catat aja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang penting untuk ditanggapi, silakan. Saya aja bang. Oh, ya, Abang kan menanggapi narasi saya. Nanti setelah selesai narasi kita berdua baru sama Bro Admin. Boleh, silakan. Iya.
Saya menjelaskan perumpamaan itu untuk supaya penonton bisa mengerti kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Perumpamaan itu tentang kekuasaan, bukan direktur pensiun segala. Saya berbicara tentang kekuasaan. Sang anak pasti dia berbicara dengan sang direktur, tetapi orang yang ingin bekerja di perusahaan itu semua harus melalui sang anak, karena sang anak sudah diberi segala kuasa oleh sang direktur. Terus saya habisnya beradmin, oke ya, saya ingin menjawab tentang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya sang ilahi yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus berkata, hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya sang ilahi yang benar. Siapa sang ilahi yang benar menurut Yesus? Yaitu sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus, atau ayah, kalau dalam bahasa Inggris father, karena Yesus adalah anak sang ilahi. Jadi Yesus itu bukan hamba Allah, tetapi anak sang ilahi. Anak sang ilahi itu bukan berarti sang ilahi mempunyai istri lalu mempunyai anak, tetapi anak sang ilahi adalah sebutan seperti sebutan hamba Allah, dan ada sebutan anak sang ilahi. Hamba Allah memanggil sang ilahi dengan sebutan Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, kalau dalam bahasa Inggris Lord, yang artinya Tuan, karena mereka adalah hamba. Lawan kata dari hamba itu Tuan. Tetapi Yesus memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah, karena Yesus adalah anak sang ilahi. Dan setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus, mereka juga akan menjadi anak-anak sang ilahi. Jadi kami memanggil sang ilahi bukan dengan sebutan Tuhan atau Tuan, tetapi kami memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah. Ini aku anakmu. Itu hidup yang kekal menurut Yesus, mengenal satu-satunya sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, Yesus adalah firman sang ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Yesus berasal dari dalam sang ilahi, diutus turun ke dunia. Siapa orang yang menyebut sang ilahi dengan sebutan ayah atau Bapa kalau bukan orang Kristen? Dan siapa yang mengenal Yesus adalah firman sang ilahi kalau bukan orang Kristen? Itu hidup yang kekal menurut Yesus, menurut Kristen. Silakan. Iya, tidak ada hidup kekal itu mendudukkan Yesus sebagai ilahi. Membabi buta ente kawan. Yesus memberikan hidup kekal bukan berarti dia sang pemilik. Dia menerima mandat. Yohanes 3 nomor 16. Jadi yang percaya kepada Yesus itulah yang memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata aku utusan Tuhan dan dipercayai oleh orang Yahudi, diimani oleh orang Yahudi, diterima oleh orang Yahudi, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal, bukan menuhankan dia. Kurang apa lagi coba ucapan Yesus? Kesaksiannya kalau udah jelas tuh. Kesaksian Yesus menurut Yesus ini yang harus dipercaya, bukan kesaksian saudara. Ente siapa rupanya? Yesusnya bersaksi, hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Dikenal sebagai apa? Ya dikenal sebagai utusan. Keluar daripada itu ya neraka, tidak memperoleh hidup kekal. Apa yang membuat Anda menuhankan Yesus? Apanya yang membuat Anda kemudian? Karena dia berkuasa di surga. Kata siapa? Yesus menerangkan Matius 20 nomor 23. Tetapi aku tidak berhak menentukan tentang siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa yang duduk di sebelah kiriku kelak di surga. Apa kuasanya? Itu dalil ucapan Yesus sendiri. Aku tidak berhak. Yang punya hak kuasa langit bumi itu yang mengklaim itu setan. Tadi kan udah aku bilang saudara, Kristus itu ada yang palsu, yang menjanjikan kemudian keselamatan langit bumi, surga dan bumi. Anda lihat di dalam Lukas 4 itu, aku berhak memberikan kepada siapapun yang menyembahku. Siapa yang menyembahku, aku berhak memberikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Itu setan. Yesusnya tidak berhak.
siapa yang duduk di kananku, di kiriku, aku tidak punya hak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang asli. Tapi yang Anda jual ini, dia mau kuasa, dia begono, begone dan begono. Lah itu siapa? Yang palsu. Nah sekarang, untuk menyimpulkan ini, ketika Yesus berkata, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang kalau murid-muridnya percaya Yesus itu utusan Elohim, bukan Elohim, data mana lagi yang Anda mau pakai untuk menuhankan Yesus? Sedangkan Yesusnya sudah memberikan semua data, dan muridnya telah menerimanya, dan muridnya percaya Yesus utusan. Terus Anda menggunakan data yang mana untuk menuhankan Yesus? Jangan ambil ucapan-ucapan Yesus, karena seluruh ucapan Yesus menurut Yesus sudah diberikan kepada muridnya. Jangankan satu data yang Anda comot, seluruh tinta merah yang ada di dalam Bible itu semuanya telah disampaikan Yesus kepada muridnya. Ending daripada penerimaan muridnya, Yesus hanya rasul, titik. Tolong tunjukkan kepada saya, jangan sembunyikan data Anda. Data mana yang Anda gunakan untuk melantik Yesus menjadi Tuhan? Data mana? Karena tinta merah itu semua cakupan dia adalah Rasul Tuhan. Nah, data mana yang Anda ingin suguhkan kepada saya? Sehingga Yesus itu, oh ternyata Anda tuhankan Yesus karena data ini. Silakan. Oke, saya jadi harus menjelaskan Tuhan, etimologi kata Tuhan ya. Nggak perlu. Tuhan itu sama dengan ya, nggak perlu saudara. Kan kami tahu. Menurut abang kan Tuhan itu sang ilahi kan. Kami tahu bahwa saudara Kristen ini mensederajatkan Elohim Tuhannya Yahudi dengan yang oknum bernama Kristus. Kami tahu di gereja kalian menyembah Kristus. Jadi nggak perlu ini Tuhan, ini secara etimologi nggak perlu. Saya cuma minta data mana yang Anda pakai untuk mengilahkan, mensejajarkan, mensederajatkan Yesus yang hanya manusia rasul dengan Elohim yang adalah pencipta sang Khalik. Data mana yang Anda pakai? Silakan. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan ucapan Yesus. Tadi di awal saya bilang, saya sudah menjelaskan tentang itu bukan ucapan Yesus tuh. Wajar ternyata. Iya bang. Tadi kan di awal saya sudah menjawab. Yang saya minta data Iya, Yesusnya ada nggak? Nggak ada kan? Saya sudah tunggu dulu bang. Tadi kan saya sudah menjawab. Di mana Yesus berkata, akulah sang ilahi, sembahlah aku. Semua ucapan Yesus, saudaraku, semua Itu kan ucapan Yesus Yesus. semua bang. Semua ucapan Yesus telah Yesus berikan kepada muridnya, dan Yesus bersaksi muridnya menerimanya, dan muridnya percaya bahwa Yesus itu rasul utusan Tuhan. Iya, sekarang Yesus utusan dari dalam sang ilahi, dia sang firman. Dari dalam terus kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mensetarakan, mensejajarkan dengan dengan ilah, dengan Eloah, dengan Yod-Heh-Vaveh, dengan Hasem, Tuhannya Yahudi? Ya karena firman sang ilahi adalah sang ilahi bang, sama seperti suara saya. Ini data ini yang tidak ada keluar dari mulut Yesus. Enggak, data ini yang tidak keluar dari mulut Yesus. Silakan Anda pakai data Anda sendiri untuk menuhankan Yesus. Ternyata firman ilahi adalah ilahi. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Berarti Anda benar-benar mentuhankan Kristus yang bukan Kristus asli. Silakan. Saya tentang firman dulu ya. Habis ini Bro Admin ya. Oh ya, silakan. Ya, saya akan menjelaskan nyambung saja. Firman sang ilahi adalah sang ilahi. Saya akan menjelaskan konsep Tritunggal dulu lah. Setelah itu silakan Bro Admin. Saya izin menjelaskan Tritunggal ya supaya mengerti ya. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Kata Tritunggal itu sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu sang ilahi, Putra itu Yesus atau firman sang ilahi, dan Roh Kudus adalah roh sang ilahi yang adalah satu, sang ilahi yang esa. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama rema, yang kedua logos. Maksudnya yang pertama logos, yang kedua rema. Suara saya sekarang yang terdengar ini yang disebut rema.
Dan suara saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Itu yang disebut logos. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkehendak, ketika kita bersuka cita, ketika kita bersedih, itu semua berasal dari pikiran. Ketika kita berkata-kata, itu berarti berasal dari pikiran. Ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, itu semua berasal dari pikiran. Pikiran sang ilahi, itu yang disebut firman. Sama seperti manusia diciptakan mempunyai tubuh, pikiran, dan roh. Jadi misalnya, Bro Admin melakukan suatu pekerjaan. Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai tubuh. Kalau Bro Admin tidak mempunyai tubuh, tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Dan Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari pikiran. Dan Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin hidup. Itu berarti karena Bro Admin mempunyai roh. Sekarang saya tanya, siapa yang melakukan pekerjaan itu? Tubuh Bro Admin, pikiran Bro Admin, atau roh Bro Admin? Itu semua tidak bisa dipisahkan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Bro Admin. Jadi Tritunggal, Sang Ilahi, firman atau pikiran Sang Ilahi, dan roh Sang Ilahi adalah satu Sang Ilahi yang esa. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Perumpamaannya seperti sekarang ini, suara saya yang terdengar ini adalah berasal dari pikiran saya yang adalah saya. Tapi suara saya tidak bisa menyentuh Bang Juma. Tapi kalau suara saya menghujat Bang Juma, terus Bang Juma datang ke rumah saya, komentari, kenapa kamu menghujat saya? Terus saya bilang, yang menghujat abang bukan saya, tapi suara saya. Abang pasti akan bilang, suara kamu itu berarti kamu. Tapi suara saya di sini tidak bisa, suara saya di sana tidak bisa menyentuh abang. Itu berarti saya lebih besar daripada suara saya. Tetapi suara saya itu berarti saya. Barang siapa yang menentang suara saya, berarti menentang saya. Barang siapa yang mematuhi suara saya, berarti mematuhi saya. Begitu juga Yesus adalah firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu ini. Jadi sekali lagi saya katakan, dalam konsep kenabian, konsep yang diajarkan Yesus, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Anda lagi-lagi menyerupakan Tuhan Anda dengan makhluk. Kalau Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda adalah Anda, maka kotoran yang keluar dari anus Anda itu juga adalah Anda. Karena hal itu sama, esensial yang keluar dari Anda. Ingus yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Karena itu adalah pribadi yang berbeda setelah dia keluar dari Anda. Begitu juga suara. Suara ketika keluar, misalnya nih, saya ngatain saudara, jelek. Apakah suara saya yang berkata jelek itu adalah saya? Bukan. Tapi itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya, tapi berasal dari saya. Coba Anda rekam. Hei, jelek. Nah, masuk ke dalam CD, flash disk. Nah, Anda bicaralah sama suara itu. Itu saya? Bukan. Itu pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya. Pahami itu dulu. Jadi Yesus itu keluar dari Tuhan, bukan Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yesus keluar dari Tuhan, dia bukan Tuhan. Tapi dia berasal dari ide. Dia berasal dari firman. Awalnya dia adalah firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman yang melekat bersama-sama dengan Tuhan, yang disebut ide atau kalam. Sederhananya, harusnya andai saja bisa mengumpamakan Tuhan dengan manusia, maka Anda menggunakan perumpamaan yang harus signifikan. Anda punya mulut. Mulut dan Anda itu satu.
Tidak bisa dipisahkan. Mulut Anda yang adalah Anda mengeluarkan suara, di mana suara Anda mengatakan sendal jepit. Maka pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan tokoh mentari, dan mulut itu adalah tokoh mentari. Itu baru betul. Mulut itu telah menjadi sendal jepit. Maksudnya apa? Bukan mulut Anda yang lepas dari tubuh Anda, turun ke lantai jadi sendal. Tetapi mulut Anda berkata, Mami, Yayang, apa-apa, belikan papi sendal dong. Ini duitnya. 2 jam kemudian istri Anda datang bawa sendal. Sendal itu ditaruh di meja. Anda kemudian berkata, pada mulanya sendal ini adalah perkataan yang menjadi sendal. Apa itu? Sayang, belikan papi sendal. Itu kalau Anda pingin kali menyetarakan Tuhan dengan ente. Itu analoginya yang tepat. Jangan Anda katakan pada mulanya adalah mulut. Mulut Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dan mulut Tuhan adalah Tuhan. Mulut Tuhan telah menjadi daging. Mati meja, belas ya anak-anak. Maksud apa itu? Tuhan turun ke bumi. Maksudnya dia memanjang mulutnya turun ke bumi gitu, melalui 7 langit, 7 lapis langit. Enggak, bukan begitu. Yesus itu pada mulanya firman. Apa firman itu? Ya perkataan, Cak Ayu. Jangan gila permanen, please. Firman itu perkataan yang Anda katakan rema atau yang Anda katakan logos. Please. Kalau dia adalah ide menjadi Yesus, betul. Kalau dia adalah perkataan menjadi Yesus, betul. Tapi dia bukan ide jadi Yesus berubah wujud menjadi Yesus. Dia bukan perkataan berubah wujud menjadi Yesus. Enggak. Dia manusia 100% utuh manusia. Lahir secara mujizat tanpa ayah. Dia berasal dari instruksi yang berasal daripada ide. Tidak ada yang salah di situ. Yesus pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus bukanlah manusia yang lahir tanpa perintah Tuhan. Maria hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir enggak? Lahir. Apa itu? Firman. Makanya pada bulan ke-6 dalam Matius 1, pada bulan ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dibawa oleh Gabriel datang kepada Maria? Maria, ya paman, kamu akan hamil yo. Ya paman, itu perintah Bapak loh. Ya paman, kamu akan hamil, kuasa Roh Kudus akan menaungimu. Ya paman. Hamil gak? Hamil. Lahir gak? Lahir. Tetapi yang lahir ini bukan Tuhan, Cahayu, bukan firman yang lahir. Cuman yang lahir ini manusia 100%. Kalau ada Yesus di sini Anda geletik pasti tertawa. Anda jepit mulutnya pasti dia meringnya sakit. Anda sentil telinganya pasti dia akan marah. Anda jepit bibirnya dia pasti monyong. Anda tidak kasih makan selama 3 tahun dia pasti mati kena busung lapar. Kenapa? Dia manusia, Cahayu, yang berasal dari firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Sadarlah. Eling bang. Yesus itu manusia. Makanya ketika dia datang, dia berkata sebagai manusia. Berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bekerja bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa sih? Jadi Tuhan. Jangan yang Anda maksud Tuhan Kristus yang bercongol di dalam benak dan dalam tubuh Anda tuh. Jangan-jangan Anda hanya menggunakan Yesus anak Maria sebagai topeng, tapi sebenarnya yang Anda sembah di gereja itu adalah setan yang mengaku Kristus. Jangan-jangan. Kita belum ke situ karena itu materi berat. Banyak orang yang pingsan gara-gara materi itu. Silakan. Abang tidak bisa mengibaratkan kotoran saya adalah saya, ingus saya adalah saya, keringat saya adalah saya. Bukan bang, yang saya maksud pikiran. Ketika kita berpikir itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Saat ini saya bisa berbicara dengan abang itu karena saya punya pikiran. Abang sekarang ada di
Makassar ya, saya di Jawa Barat. Terus misalnya ada tetangga abang datang mendengar abang berbicara kan, dia datang tuh bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma di rumah lagi ngobrol sama siapa? Abang menjawab, saya lagi ngobrol sama toko mentari. Terus tetangga abang masuk ke dalam rumah. Loh, mana toko mentari? Katanya abang sedang ngobrol dengan toko mentari. Abang pasti akan memperdengarkan suara saya. Itu maksudnya pikiran, suara yang berasal dari pikiran, perkataan saya yang berasal dari pikiran. Maksudnya begitu analogi firman tuh. Perkataan saya itu adalah saya. Ya udah Bro Admin, saya tanggapi dulu. udah Bang, nggak usah Bang. Abang mau gimana pun nggak benar. Anda mengatakan yang gini Bang, abang udah ngomong kotoran yang keluar dari Anda bukan Anda, karena itu bukan ucapan. Saudara, apakah Anda pernah mencret di celana tanpa sadar? Bukan itu maksudnya. Tunggu pikiran, dulu, Bang. Udah jangan dulu. itu Anda Sebelum Anda mengeluarkan ampas babi dari anus Anda, itu diolah oleh pemikiran Anda dulu. Wah, kayaknya saya mau buang air nih. Tuh, perkataan ide dulu. Apa yang terjadi kemudian? Anda naik ke pohon, menunggu kemudian janda lewat. Begitu lewat, Anda ngeden. Prat, kena lah janda ini. Itu ide. Atau Anda masuk ke toilet. Atau Anda langsung pakai pampers. Aku mau pakai pampers. Itu ide. Jadi yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, maka yang keluar dari Anda juga itu adalah buah pikiran sampai Anda mengeluarkannya. Kok diusir sama Jadi konsep Anda keliru besar. Anda kemudian mengatakan ada tamu, Anda berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan Suma. Kenapa bisa Anda mengatakan berbicara dengan Suma? Karena saya mendengarkan suara Suma. Itu betul. Anda sedang berbicara dengan Suma, tapi Anda tidak sedang berbicara dengan suaranya Suma. Paham sampai situ? Anda tidak sedang berbicara dengan suara, Anda sedang berbicara dengan pemilik suara. Paham sampai situ? Ketika Anda melihat baju saya, baju satu-satunya yang ada pada saya, mereknya kemudian Samsung, baju termahal yang Bang Suma punya, di Indonesia cuman Bang Suma punya. Ketika Anda berbicara dengan baju itu, seakan-akan Anda berbicara kepada Suma. Hei, mana tuanmu? Kenapa kamu tidak dipakai? Udah berapa lama kamu dianggurin, gak pernah dipakai lagi? Dulu Bang Suma rajin pakai kau. Kamu sedang berbicara dengan baju Bang Suma. Sama ketika engkau berbicara dengan kaset rusak yang di dalamnya ada suaranya Bang Suma. Kenapa kau mengatakan kau berbicara dengan Bang Suma? Karena suara yang keluar terlontar menjadi pribadi baru sampai menjadi gelombang masuk ke kuping Anda, diterima ritme itu, berbentuk sebuah suara nada, akhirnya memberikan satu pesan. Itu bukan aku, itu suaraku, Cak Ayu. Kamu tidak sedang berbicara dengan suaraku, kamu sedang berbicara dengan yang mempunyai suara. Jadi suara dengan Bang Suma itu berbeda. Tapi pada diri Suma ada pabrik kata-kata, yang mana pabrik kata-kata itu berasal dari ide, otak, akal, kemudian dipabrik kemudian oleh lidah, dilantunkan oleh bibir, sehingga Anda punya kuping bisa mendengarkan nada yang keluar dari suara saya, dari mulut saya. Suara saya bukan saya, tapi itu adalah esensi yang berasal dari saya. Yesus bukanlah Tuhan, tetapi itu adalah esensi pribadi yang berasal dari Tuhan. Selesai. Jangan gila permanen dong. Lanjut. Bang Suma nyambung, mumpung lagi nyambung ya. Kalau dengan kalimat ini gimana? Misalkan ada yang ngomong dengan Bang Suma, pegang omongan saya. Nah, ini sedang menyatakan apa? Sedang menyatakan identitas atau apa? Tanggung jawab apa? Integritas atau identitas? Silakan. Oke. Pegang omongan saya. Satu kalimat yang sangat sederhana, yang sangat-sangat jauh berbeda ketika Anda berkata, Bang Suma, pegang saya. Dengan pegang omongan saya. Kalau berbicara mengenai pegang omongan saya, berarti saya akan tuntut berdasarkan dengan pribadi baru yang keluar dari diri Anda yang bernama suara. Tetapi kalau Anda mengatakan pegang saya, ya Anda yang harus saya pegang.
Kalau suara, Anda bisa nyangkal. Itu bukan saya kok, itu suara saya dimirip-miripkan. Tapi kalau Anda mengatakan pegang saya tidak akan lepaskan sebelum Anda tunaikan apa yang Anda katakan. Jadi itu berbeda. Ketika Anda mengatakan pegang kata-kata saya, itu maksudnya pegang sang sumber suara. Bukan kata-kata yang Anda harus aku pegang, tapi sang sumber. Itulah bukti. Contoh nih, contoh kalau misalnya perkataan dan si pemilik perkataan itu adalah oknum yang berbeda. Ketika ada seorang yang berkata kepada seorang lain, misalnya, lu jelek kali, lu muka lu seperti monyet, dan itu diucapkan di depan umum. Lapor ke polisi, aku tidak menerima ucapan dia yang telah menjatuhkan derajat saya di depan umum. Apa katanya? Dia katakan aku ini monyet. Di mana dia mengatakan? Di pesta. Mana perkataannya? Cari. Ya sudah nggak ada, Pak. Perkataannya diucapkan di situ. Di mana? Tangkap perkataannya, tangkap. Kan perkataannya yang berkata seperti itu yang masuk di kupingmu dia atau perkataannya? Perkataannya Pak langsung di kupingku. Nah, tangkap. Di mana itu perkataan? Ya nggak ada lah, Pak. Yang mengatakan itu dia. Ya, kan yang masuk di kupingmu perkataan atau dia? Perkataan, Pak. Ya kita tangkap perkataan. Jangan tangkap dia yang masuk di kupingmu. Apanya yang masuk di kupingmu? Ya masuk di otakmu itu apanya? Suaranya, Pak. Ya udah tangkap suaranya. Itu yang ditangkap. Bukan suaranya yang dipenjara, tapi sumber suara. Itulah bukti bahwa suara dan pemilik suara itu berbeda. Sampai di sini paham? Iya, paham. Suara dan pemilik suara berbeda. Tapi suara alhamdulillah. mewakili pemilik suara, begitu ya? Ya, betul. Ya sudah. Oke. Suara mewakili pemilik suara, ya. Iya. Nah, sekarang lanjut ke tadi yang saya mau bahas, Bang Suma. Silakan. Ini berhubung Pak nganunya sudah nggak ada yang baru, Pak Jaibin. Mungkin nanti juga bisa nyambung. Tetap di konteks yang sama tadi, tapi saya kutip ayat yang tadi dikutip Bang Suma juga di Yohanes 5:36 itu kan dikatakan, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menurut ayat ini, kemudian Bang Suma menegaskan Yesus hanya utusan, kan begitu. Nah, apakah hanya ayat ini saja yang dijadikan Bang Suma rujukan, sementara di ayat yang lain, di ayat sebelumnya ya, mungkin di perikop yang sama, itu banyak sekali klaim-klaimnya Yesus yang menyamakan atau menyetarakan dengan kedudukan Bapa. Misalnya di ayat pertama nih, saya bacakan ya, di Yohanes 5:19. Ini perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Di Yohanes 5, nah ini, di sini bunyi ayatnya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam makna teologisnya orang Kristen, ini menyatakan kesatuan dalam tindakan, kesatuan ilahi dalam tindakan. Kemudian ayat yang berikutnya lagi juga, misalnya yang 21-nya, sebab sama, di situ dikatakan lagi sama, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi betul di ayat yang tadi dibaca Yesus mengatakan bahwa dia diutus, tetapi di ayat sebelumnya itu justru menegaskan klaim dia itu satu dalam keilahian dengan Bapa. Nah, menurut Bang Suma, apakah juga memiliki pandangan yang sama atau bagaimana? Dari sudut pandang teologis Kristen itu menyatakan satu keilahian. Silakan. Oke, baik.
Jadi ini menarik ya teman-teman. Namun saya memiliki sebuah narasi sederhana berdasarkan pengakuan Yesus. Sekiranya tadi saudara memanfaatkan penjelasan saya bahwa Yesus ini berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan kemudian Tuhan untuk ia katakan dan dia ucapkan, begitu juga yang dia kerjakan. Maka kita udah tamat sebenarnya. Yesusnya mengatakan begini di dalam pengajarannya di dalam kitab Yohanes 7. Di dalam Yohanes 7, Yesus menjelaskan kemudian bahwasanya engkau mengenal aku, tetapi engkau tidak mengenal Bapakku. Itu yang dikatakan oleh Yesus, engkau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapakku. Engkau tahu aku, tapi kau tidak tahu Bapakku. Itu kata Yesus tuh. Dengan kata lain, Yesus utuh dikenali oleh Bani Israel, tetapi Bani Israel tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus. Kenapa tidak mengenal? Apakah karena tidak pernah disebut namanya? Enggak. Maksudnya secara hakikat wujud kamu tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, dia Yesus berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nomor 29-nya, Yesus lebih jauh menjelaskan kemudian kepada murid-muridnya, kepada orang yang ada pada zaman itu. Pada zaman di mana Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup kembali, kata Yesus. Itu yang dikatakan. Mereka yang mengenal aku, tetapi mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan Yesusnya di tengah-tengah Bani Israel. Artinya, ketika Yesus mengatakan, aku kenal dia yang mengutus aku, sebab aku datang dari dia, dan dia yang telah mengutus aku. Ini mematahkan argumentasi saudara, di mana Yesus mengatakan orang-orang mengenal aku, tetapi orang-orang tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Itu apa artinya? Itu artinya apa? Yesus dikenali, tapi dia yang telah mengutusnya tidak dikenali. Berarti Yesus dan ilahinya itu berbeda. Dia hanya utusan Tuhan yang kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan konsep Tuhan kepada orang Yahudi. Sederhana bung. Coba Anda lihat pengantar penulis Yohanes di Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan di sana? Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang kemudian yang mengajarkan, yang mentafsirkan, yang menguraikan tentang Tuhan itu. Yesusnya yang menguraikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus yang dilihat bukan Tuhan kan? Saya ulang lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Elohim. Tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya, dialah yang menjelaskannya. Maksudnya, tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu. Tapi untuk mengetahui Tuhan itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan satu-satunya ada di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, lebih besar daripada aku. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Lagian, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesusnya Yohanes 8 maksud saya. Yesusnya di sana menjelaskan dengan sangat rinci
apa yang dikatakan Yesus? Mulai data 16 atau 15. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku berdua. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu kesaksian Bapa. Lalu di data nomor 29-nya dikatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kurang apa lagi penjelasan Yesus ini tentang Tuhannya? Dia tidak seorang diri, tapi dia bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti di dalam tubuhnya itu bercongol Tuhan itu, enggak. Tetapi karena dia adalah utusan Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, maka dia mengatakan, aku sebagai utusan tidak seorang diri, melainkan aku bersama dia dengan dia yang telah mengutus aku. Sederhana itu. Sama ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dulu aku bersama dengan Bani Israel, inni ma'akum. Allah bersama dengan Bani Israel. Tidak ada masalah. Bukan berarti Tuhan turun ke bumi melata seperti makhluk bersama di tengah-tengah Bani Israel. Enggak, bukan begitu maksudnya. Artinya bersama adalah Tuhan berkenan menyatakan ajarannya kepada mereka Bani Israel melalui duta-duta atau utusan-utusan Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Oke. Berarti ya berbedalah dengan sudut pandang kekristenan tentang Yohanes 5 yang tadi. Kemudian tentang Yohanes 14 yang barusan Bang Suma baca, saya kutip ulang ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Itu di Yohanes 14:7 yang tadi. Menurut Bang Suma, masalahnya mereka tidak mengenal Bapa, atau orang Kristen tidak mengenal Bapa. Tapi ayat ini bunyinya nggak seperti itu, Bang Suma. Di sini bunyinya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Lalu Filipus heran. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini justru menguatkan pandangan teologis kekristenan bahwa Yesus dan Bapa satu dalam hakikat. Memang berbeda dalam peran sebagai pengutus dan yang diutus sebagai Bapa dan Putra, berbeda dalam peran tapi satu dalam hakikat atau keadaan ilahinya. Ini dari sudut pandang teologi Kristen, justru ayat ini menguatkan itu, Bang Suma. Oke. Ya, boleh. Silakan. Jadi gini, Yesus itu manusia diutus oleh Tuhan sebagai wakilnya. Ucapannya ucapan Tuhan, pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Dia datang sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda lepaskan kekristenan Anda, dengan kata lain Anda tidak menyembah sosok yang bernama Kristus, Anda tidak memaksakan ucapan Yesus ini sebagai ucapan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa segala firman yang Kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Kalau Yesus mengatakan, kalau kamu telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Apa maksudnya itu? Yesus sebelum Filipus bertanya, Yesus sudah mengajarkan Bapa itu di langit. Bapa yang mengutus aku. Bapa bukan manusia. Suara Bapa tidak bisa kedengar. Nomor Yohanes 5 nomor 37. Tidak bisa kedengar. Yohanes 7 tadi nomor 28 29 sudah Yesus sampaikan. Udah. Dia mengatakan bahwasanya kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Sudah. Berarti aku ini cuma wakil Tuhan. Berkata-kata cuma ucapan Tuhan. Melakukan pekerjaan yang dipekerjakan Tuhan. Kenapa kau minta aku tunjukkan Bapa itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Sebab tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang yang khusyuk di dalam beribadah, menghadirkan Sang Tuhan di dalam dirinya, dia sedang bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti Tuhan masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kuasa Tuhan ada pada dirinya. Dia bersama dengan Tuhannya, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Yesus mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Aku di dalam Bapa karena aku adalah wakilnya Bapa. Aku ini asistennya, maka aku di dalam Bapa. Bapa itu yang mempekerjakan aku. Bapa di dalam aku, sebab aku tidak pernah melupakan perintah Bapa. Aku senantiasa tekun melakukan apa yang diperintahkan Bapa, maka Bapa itu ada di dalam aku. Pada saat aku duduk, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berdiri, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berjalan, aku mengingat Bapa. Pada saat aku bermukjizat, aku ingat Bapa. Pada saat aku terancam, aku mengingat Bapa. Pada saat aku ingin melakukan satu tindakan penyembuhan, aku mengingat Bapa. Bapa ada di dalam aku. Aku tidak pernah lupa Bapa. Bahkan di penghujung hidupku untuk tidur, itu aku tidur bersama dengan Bapa. Ini makrifat. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, kalau kau tidak sampai kepada makrifat, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Bapa di dalam aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Maksudnya Yesus melilit badannya masuk kembali ke dalam perutnya atau kayak mana? Coba Anda renungkan. Ini ilmu marifat, di mana Yesus sedang bersatu dengan Tuhan. Ini pekerjaan para wali. Para wali itu beribadah, dia bersatu dengan Tuhannya sehingga alam semesta ini lenyap. Yang ada hanya Allah. Itu pekerjaan Ustaz Alif itu, Dinda Alif. Dia bersatu. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bumi lenyap. Rumah lenyap. Semuanya lenyap. Rekening lenyap. Dompet lenyap. Hilang semuanya. HP hilang, TikTok hilang, yang ada hanya Allah, 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 Allah. Itu orang yang bermakrifat, tidak berkata, tidak berbuat, tidak bergerak semata-mata Allah. Dia tidak melakukan pekerjaan semata-mata Allah. Ucapan yang keluar dari lisannya semata-mata Allah. Maka siapa yang melihat aku sama seperti melihat Allah. Itu maksudnya. Ini ilmu makrifat.
Ini yang diajarkan kemudian oleh Yesus tentang dirinya. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Makanya dia bisa menyembuhkan orang buta. Kenapa? Karena dia bersatu dengan sang pemilik penyembuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa? Kenapa? Karena murid-muridnya mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah dengan berkata, ya Bapa, sungguh telah aku beriman kepada anakmu Yesus. Dia adalah anakmu yang soleh, yang mengajarkan kepada kami untuk tekun beribadah hanya kepadamu. Yesus telah mengajarkan kami, Yesus telah membimbing kami untuk kembali kepada jalanmu. Ya Bapa, itu yang dimaksud itu di situ. Maka Tuhannya Yesus mengabulkan apa yang diminta oleh murid Yesus dalam nama Yesus. Itu saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini kena Kristen. Ini kena di sini. Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada kan? Aku akan minta kepada Bapa. Dia minta kepada Bapa. Lepas kena lagi Kristen. Berarti Yesus bukan Bapa, karena dia masih meminta. Kalau Yesus satu hakikat dengan Bapa, enggak minta. Jadi yang kujelaskan itu betul. Dia sedang bermakrifat. Dia berada pada langgam di mana Yesus ini berada pada alam nirwana. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bukan dia Tuhan itu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa, supaya Bapak memberikan kepadamu seorang penolong lain. Loh, tadi katanya Bapak, dia adalah Bapak. Utus saja langsung. Oh enggak, aku bukan Bapak, tapi aku bersatu dengan Bapak. Aku ada di dalam Bapak, Bapak ada di dalam aku. Yang engkau lihat saat ini adalah Bapak. Kenapa? Karena ucapanku adalah ucapan Bapak, perbuatanku perbuatan Bapak, tubuhku, napasku, penglihatanku, semuanya ada Bapak. Itu yang dimaksud Yesus. Dalam Islam ini ilmu makrifat. Yesus ini suhud gak? Suhud bong. Dia tidak punya rumah, pakaiannya cuman begitu aja compang-camping, makanannya cuman segitu doang, tempat tidurnya begitu aja. Bahkan dia dikatakan tidur dari gurun ke gurun, sembunyi dari goa ke goa. Yesus itu begitu. Berarti dia suhud. Apa suhud itu? Meninggalkan kehidupan mewah, meninggalkan hidup material. Dia hidup bersama dengan Sang Bapa, Sang Tuhan. Itu yang diajarkan di sini, Bang. Bukan Yesus itu Tuhan, hakikat enggak. Lanjut. Ya, oke, Bang Suma, tentang makrifat. Ya, mungkin serupa lah, hampir mirip. Jadi memang mengenal langsung dan secara menyeluruh akan Allah dalam kekristenan itu ya melalui persekutuan dengan Yesus. Mungkin itu mirip lah dengan makrifat ya. Tapi dalam keislaman cuman memang kita nggak pakai istilah itu sih, jarang sih. Nah, istilah ini memang nggak dipakai. Namun yang jadi penekanan adalah yang tadi saya sampaikan, banyak klaim-klaimnya Yesus yang menyatakan dirinya setara dan bahkan satu, seperti yang diajarkan dalam teologi kekristenan. Meskipun ada sanggahannya yang tadi disampaikan sama Bang Suma, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang dipahami dalam teologi kekristenan. Dan satu lagi penegasan yang paling fundamental, kenapa kesatuan itu diakui dan dipercaya sebagai sesuatu yang mungkin dalam istilah Islam hak atau benar, karena Yesus sendiri juga mengklaim di klaim sebelumnya, sebelum dia mengatakan dengan Filipus, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, diulangi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ini bukan hanya sekedar klaim yang biasa, tapi ini sesuatu yang ilahi. Karena di situ
disebutkan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada cara lain mengenal Allah yang benar kecuali dengan cara dan bersekutu dengan Yesus, atau mengenal langsung Allah melalui persekutuan dengan Yesus. Nah, ini dalam teologi kekristenan seperti itu, yang mungkin tadi dikatakan mirip dengan ma'rifat. Jika ma'rifat kan mengenal Tuhan ya, setahu saya Iya. sih begitu. Ya, jadi gini saudara, makrifat itu jangan disalahartikan bahwa orang yang bersatu dengan Tuhan itu adalah Tuhan. Jangan, oh Yesus makrifat berarti Yesus juga Tuhan. Enggak. Murid-murid Yesus juga itu bermakrifat. Sama persis kedudukan Yesus terhadap Sang Ilahi. Di mana murid Yesus itu bermakrifat sama seperti Yesus? Silakan Anda buka kitab Anda di Yohanes 17 nomor 21 minimal. Apa kata Yesus? Supaya muridku menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar muridku juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid juga bermakrifat satu di dalam Bapa. Bukan berarti murid juga Tuhan. Kami umat Islam bermakrifat. Bang Arif bersatu dengan Tuhan, Bang Suma satu dengan Tuhan, Dinda Felix satu dengan Tuhan, Dinda Olia satu dengan Tuhan, Kuriasmoto satu dengan Tuhan. Bukan berarti orang-orang ini semuanya adalah Tuhan. Ini yang disampaikan Yesus, supaya muridku semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Mereka, muridku juga di dalam kita. Kalau yang dimaksud Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, memandang Bapa adalah satu, adalah hakikat satu, maka murid-murid Yesus juga bagian daripada satu hakikat tersebut. Celaka itu. Ini yang dimaksud marifat. Bro admin pun bisa bersatu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi kalau Anda memenuhi syarat, yaitu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Baru bermakrifat. Turuti perintah, baru bermakrifat. Jangan bermakrifat, melanggar perintah. Itu nggak akan nyambung. Jadi saudara, Yesus ini adalah seorang Muslim yang taat. Dia orang yang bermakrifat, bersatu dengan Tuhannya. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan, tetapi dia adalah oknum yang taat. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 31 ending dari dalil yang Anda katakan tadi tuh. Di Yohanes 14 apa endingnya? Seluruh orang Israel, dunia harus tahu, bukan Israel saja. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa taat kepada Bapa, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Coba Anda baca. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi dunia harus tahu, bro admin harus tahu kata Yesus, bahwa Yesus itu mengasihi Bapa, bahwa Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada Yesus. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Makanya yang saya katakan tadi, pada saat Yesus berdiri, dia bersama dengan Bapa. Pada saat dia duduk, dia sama Bapa. Pada saat dia berjalan, dia sama dengan Bapa. Bahkan di penghujung hidupnya menuju tidur, dia hilangkan ingatannya di ingatan terakhir bersama dengan Bapa Tuhannya.